Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan metode respon surface. Yang pertama-tama perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama saya Rifera Dianti dengan NPM 22213. Saya Putri Dwi Jana dengan NPM 22205. Saya Vivi Kinanti Ayu dengan NPM 22210. Saya Nur Amalia dengan NPM 22230. Saya Marza Nawar dengan PM 22233. Yang pertama, terdapat materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian respon survei, tujuan respon survei, studi kasus, diagram Petro, diagram sebab akibat, kode level nilai variabel, hasil pengolahan data, Stipes Descent, kode level nilai X1, X2, X3, setelah Stipes Descent, penentuan titik optimum, implementasi nilai optimal, verifikasi, kesimpulan. Selanjutnya, terdapat pengertian respon surface, merupakan suatu metode gabungan antara teknik matematika dan teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang tujuannya untuk mengoptimalkan respon tersebut. Tujuan dari respon surface di sini yang pertama yaitu menyiapkan serangkaian desain eksperimen untuk prediksi responnya yang memadai. Yang kedua yaitu menyesuaikan model empiris yang dihipotesiskan dengan data yang diperoleh menggunakan desain yang dipilih. Yang ketiga yaitu menentukan kondisi optimal pada variabel input atau kontrol model yang menghasilkan respon maksimum atau minimum dalam wilayah yang diinginkan. Next. Studi kasus yang kita angkat yaitu proses produksi produk plastik. Bahan baku plastik berupa polipropilen dicampur dengan zat berwarna pada mesin mixer. Pencampuran tersebut berlangsung kurang lebih 5 menit dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam hopper mesin injection molding untuk diproses. Polipropilen secara bertahap diambil dari bak penampung dan dilewatkan elemen pemanas sehingga akan meleleh karena suhu tinggi. Kemudian dilakukan proses injection ke dalam cetakan dan cetakan akan menutup selang waktu tertentu. Setelah polipropilen menjadi padat, maka cetakan dibuka dan ejector akan meniup produk jadi. Diagram Pareto. Nah, diagram ini bisa kita lihat pada gambar itu. Nah, berdasarkan prinsip Pareto 80 berbanding 20, cacat lubang adalah cacat yang perlu mendapatkan perhatian untuk diminimalkan. Nah, untuk mencari penyebab cacat lubang itu dilakukan brainstorming dan hasilnya dapat digambarkan pada diagram sebab akibat pada slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh diagram sebab akibat. Berdasarkan diagram tulang ikan pada gambar 3, maka langkah selanjutnya adalah penentuan variabel uncontrollable dan controllable. Variabel controllable adalah setting mesin dan metode. Sedangkan kalau variabel uncontrollable adalah main dan bahan baku. Faktor-faktor yang dapat dipakai untuk eksperimen desain pada kasus ini adalah yang pertama itu ada setting mesin, setting temperatur, setting inject pressure, dan setting inject timer. Yang kedua, metode yaitu bila temperatur dinaikkan, maka injection pressure diturunkan. Sedangkan bila inject timer dinaikkan, maka injection pressure diturunkan. Penentuan variabel yaitu variabel bebas atau faktor terdiri dari inject pressure yaitu X1 54 sampai 58 MPa. Yang kedua itu inject timer atau X2 yaitu 3 sampai 4 detik. Dan yang terakhir temperatur yaitu X3 210 sampai 2300 Celcius. Variabel respon yaitu produk yang cacat. Dalam hal ini adalah produk dengan cacat lubang. Lalu di sini ada kode level nilai variabel. Bisa dilihat pada tabel di sini. Dengan A sama dengan 5%, semua faktor utama dan interaksi berpengaruh secara signifikan dan didapatkan model order pertama sebagai berikut. Lalu Stipes Descent,
berdasarkan koefisien dari masing-masing faktor pada model order pertama, maka dihitung delta untuk melakukan steepest descent. Dengan menjadikan delta X1 sebagai dasar, maka didapatkan delta X1 sama dengan 1, delta X2 sama dengan min 0,4117 per min 0,1884, yaitu dihasilkan nilai 2,2326. Sedangkan delta X3 yaitu dihasilkan nilainya yaitu 1,0336. Selanjutnya yaitu ada penentuan titik optimum. Matriks berikut dibuat berdasarkan koefisien pada model order kedua di atas, yaitu di sini ada contoh perhitungan matriks. Selanjutnya, dari matriks di atas dapat disimpulkan titik optimumnya diperoleh pada saat X1 sama dengan 55, X2 42, X3 224. Next. Nah, ini adalah tabel hasil implementasi, di mana yang pertama inject pressure-nya itu 5 MPa, terus F2-nya atau inject timer-nya yaitu 42 detik, dan X3-nya adalah 224 derajat, dan jumlah cacat yang ditemukan yaitu 1%, cacat yang ditemukan yaitu 2%. Hingga 10 data, dan di rata-rata persen cacatnya itu 1,2%. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tabel implementasi. Uji ini dilakukan untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah didapatkan setting mesin yang optimal. Pada kondisi awal didapatkan kecacatan sebesar 9,7% dan pada kondisi setelah implementasi kondisi optimal kecacatan sebesar 1,2%. Hal ini tidak secara otomatis dikatakan terjadi penurunan tingkat kecacatan, melainkan harus diuji apakah benar terjadi penurunan dengan menggunakan pengujian secara statistik. Pengujian statistik untuk dua proporsi didapatkan hasil sebagai berikut. Di samping ini ada contoh perhitungannya, dan penjelasannya nilai Z hitung sama dengan min 6,439 lebih kecil daripada nilai tabel normal dengan tingkat signifikasi 96%, yang berarti bahwa pengujian dua proporsi adalah signifikan. Jadi memang benar telah menjadi penurunan tingkat kecacatan dengan adanya rancangan percobaan 3K. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan analisa data dan pembahasan, maka yang pertama yaitu jenis kecacatan yang terjadi adalah lubang, peok, warna hangus dan tidak rata. 85,83% kecacatan terbesar itu adalah lubang. Kedua, cacat lubang disebabkan karena setting inject pressure, setting inject timer, dan setting temperature. Yang ketiga, kondisi optimal dengan kecacatan sebesar 1,2% diperoleh pada saat inject pressure di 55 MPa, inject timer di 4,2 detik, dan temperatur di 224 derajat Celcius. Lalu yang keempat, dari kondisi yang optimum didapatkan penurunan tingkat kecacatan sebesar 7,3%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.